Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Munas beserta seluruh peserta Munas, baik yang hadir secara offline maupun secara daring di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak, yang dari program tadi yang telah disampaikan mungkin yang belum tercatat. Yang pertama adalah, Pak, terkait dengan penghargaan Satya Karya bagi PNS, Pak. Di dalam salah satu persyaratannya adalah jika PNS pernah mendapat hukuman disiplin sedang, maka dia tidak boleh mendapat Satya Lencana, Pak. Oleh karena itu, mungkin, Pak, kalau memungkinkan, itu ada batasan. Kita hukum pidana saja, orang di penjara 5 tahun, setelah itu dia keluar, kalau tidak dicabut hak politiknya, masih jadi anggota DPR, bisa jadi calon bupati dan segala macam. Nah, ini mungkin kalau pada saat dia kena hukuman disiplin sedang, mungkin kita tidak bisa mengusulkan dia, ataupun kalau ditambah 5 tahun. Nah, ini sepanjang umur dia, kalau pernah dihukum disiplin sedang, maka dia tidak mendapatkan Satya Lencana. Karena persyaratan mengusul Satya Lencana salah satunya adalah pernah dikenakan hukuman sedang, maka dia tidak boleh diusul. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pertanyaan sebenarnya dari teman-teman, Pak. Kalau teman-teman menanyakan begini, Pak, kalau sekarang PNS dengan pegawai yang non-PNS atau tenaga kontrak, itu kalau kematian, Pak, jaminan kematian itu lebih besar diterima oleh yang dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan, Pak, daripada yang diterima oleh pegawai negeri yang sekarang. Ini berbeda. Katakanlah kita misalnya ada pegawai honor, Pak, mereka bisa terima sampai 40 juta kalau mengalami kematian meninggal dunia, sementara di pegawai negeri jauh di bawah itu. Itu pertanyaan teman-teman mungkin untuk menjadi perhatian juga di pengurus Korpri, Pak. Yang selanjutnya tentang iuran, Pak. Di pasal 65 anggaran dasar memang disebut sumber uang, sumber dana juga berasal daripada iuran anggota. Nah, ini saya kira juga perlu ada penegasan, Pak, secara Munas ini. Iuran ini juga tergantung, termasuk juga besarannya, dan lain-lain saya kira perlu diputuskan dalam Munas ini sehingga menjadi pegangan kita semua. Kalau iuran itu memang dipungut dari anggota, maka ketentuannya harus juga lebih jelas, Pak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah, Pak, kalau dulu kan sekretaris Korpri adalah pejabat struktural. Sekarang posisi sekretaris itu kira-kira ada di mana, Pak? Di dalam anggaran dasar, apakah dia terpisah atau dia juga masih bisa langsung masuk dalam struktur kepengurusan? Nah, ini barangkali juga untuk menjadi perhatian terkait dengan posisi sekretaris Korpri di dalam kepengurusan. Apakah masih pejabat struktural? Karena sekarang kan bukan lagi pejabat struktural, tapi dijabat oleh pejabat struktural. Ini yang juga menjadi catatan, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, ini juga khususnya BUP, Pak, batas usia pensiun. Ini di beberapa tahun terakhir ini kan sudah sangat sedikit penerimaan pegawai negeri. Di daerah banyak pegawai negeri yang berkurang, sementara banyak pegawai-pegawai kita yang masih cukup produktif untuk bekerja, khususnya di jabatan tinggi media dan jabatan tinggi Pratama. Apalagi harapan hidup manusia Indonesia IPM sekarang HDI-nya kan naik, Pak. Kurang lebih sudah di angka 70 tahun. Ya, kalau mungkin di jabatan tinggi media bisa sampai 65, di jabatan tinggi Pratama bisa sampai 62 atau 63, nah itu juga saya kira menjadi perhatian pengurus Korpri, karena di dalam sekarang ini di daerah semakin sedikit pegawai, Pak. Pegawai kita pensiun masih banyak yang produktif. Saya kira itu beberapa catatan, mohon maaf lebih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, siapa tadi Pak? Belum disebutkan nama tadi Pak. Saya Hamid Hamid, Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, izin sekaligus Pak Sekprov, Pak Dr. Suriansah tadi, Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Hamid Sekpo Tarakan. Kami catat Pak, masalah terkait dengan masalah penghargaan dalam proses status pengenaan disiplin, kemudian terkait dengan jaminan antara PNS dan non-PNS, kemudian kepastian atas iuran, dan kemudian status dan kedudukan Korpri dalam hal ini sekretaris dan seterusnya,
dan kemudian batas usia pensiun ya Pak ya. Jadi JPT Madya dan seterusnya. Kami mencatat ini.